Baik, selamat siang kepada kita semua. Di sini saya akan menjelaskan desain dari proyek kami, di mana kami disuruh untuk menyusun proyek ini menggunakan Recycler View. Nah, Recycler View itu sendiri berisi list-list item, jadi nanti objek itu akan tampil berupa list-list dari 1 sampai akhir dari item tersebut yang dimasukkan. Nah, di dalam untuk menambahkan Recycler View ini, kita bisa langsung kita ubah melalui codingannya seperti yang kami buat atau bisa didesain dimasukkan recycler view-nya. Nah, di dalam recycler view kami menambahkan sedikit margin untuk memberi jarak dari ujung-ujung sudut desain recycler view-nya. Nah, di dalam item-item ini sendiri pun terdapat lagi susunan-susunan itemnya nanti. Susunannya ini ada di dalam list.xml. Mas buka list.xml ya, Mas. Nah, di dalam list.xml ini, disinilah susunan dari item-itemnya itu. Di dalamnya kami membuatnya ada text view, ada button, dan ada text view lagi. Nah, untuk susunannya ini sendiri, di paling atas kami membuat linear layout. Kenapa linear layout? Supaya dia susunannya sejajar. Sejajarnya ini bisa ke bawah atau vertikal atau ke samping atau horizontal. Di sini kami memilih vertikal. Baru itu untuk membungkus item-itemnya ini tadi kami menggunakan kontainer card view sehingga tampilannya nanti kotak-kotak seperti tampilan kartu. Baru itu di dalam kontainer itu kami buat lagi linear layout supaya di dalam kontainernya itu pun susunannya sejajar ke bawah atau vertikal. Nah, demikianlah penjelasan dari desain saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wesley. Baik, terima kasih Johannes. Di sini saya akan menjelaskan data kelas user. User atau dataset adalah kumpulan data yang diolah di adapter yang berasal dari database atau server. Namun dalam kasus ini, datanya tersimpan di dalam main activity, yang akan diolah sesuai dengan kebutuhan dari layout manager untuk ditampilkan di layar. Data class sebenarnya merupakan sebuah kelas, namun sedikit berbeda, di mana data class dibuat untuk penggunaan kelas yang sederhana, di mana dalam penggunaannya kita tidak perlu mendeskripsikan variabelnya lagi di bawah. Kemudian di dalam data class user terdapat variabel name string, variabel address string, variabel color string. Kenapa variabel color itu string? Karena di dalam color tersebut terdapat perpaduan antara angka dan huruf sehingga kita buat menjadi string. Juga di dalam custom adapter terdapat sebuah fungsi parse color, di mana fungsi tersebut adalah fungsi yang mendapatkan warna dari string warna heksadesimal. Itu saja penjelasan dari data class user. Maka akan dilanjutkan oleh teman saya Diki Manurung. Adapter pada project yang kami buat bernama custom adapter. Nah, di kelas custom adapter ini terdapat variabel yang berbentuk file, yaitu user list. Dia berbentuk array yang berisikan user. User ini adalah data yang telah dijelaskan oleh saudara Wesley pada sebelumnya. Nah, data-data yang array ini akan dibuat di dalam recycle view nantinya. Lalu ada 3 fungsi override, yaitu yang pertama onCreate view holder. Fungsi ini berfungsi untuk membuat tempat penampungan data-data yang akan ditampilkan. Lalu ada fungsi override dari onBind view holder. Nanti fungsi ini akan menggabungkan data-datanya itu, data-data set yang telah dibuat. Lalu ada fungsi get item count, ini berfungsi untuk menghitung datanya nanti dalam bentuk memori apabila sudah dijalankan. Nah, lalu ada kelas view holder. Di kelas ini nanti itemnya akan ditampilkan. Itemnya itu berbentuk item view. Lalu ada fungsi bind item. Nah, yang fungsi ini akan menampilkan array user tadi dalam bentuk data-data. Nah, di sini ada variabel val text view name, yaitu berbentuk text view nantinya, yang akan mengambil ID dari text view username.
Lalu ada variable val text view address, dia akan mengambil ID dari text view address dalam nanti yang akan dijadikan bentuk text view. Nah, lalu di sini ada val button, dia akan menjadi button yang akan mengambil ID button di dalam file linear layout tadi yang sudah dibuat. Nah, di sini ada text view name. Nah, text view name.text ini akan mengambil nama yang ada di dalam user, yang ada dalam array user. Namanya itu nanti berbentuk string yang sudah dijelaskan Saudara Wesley. Lalu ada button set background color. Nah, ya, ini akan mengambil data color yang sebelumnya ada di data list color berbentuk string. Nah, di sini ada parse color, dia akan mengubah data string itu, yaitu dalam bentuk string data warna heksadesimal, akan dihasilkan warna yang sesuai dengan kode-kode heksadesimal itu seperti yang dijelaskan sebelumnya. Lalu ada text view address. Teks ini fungsinya akan menampilkan alamat dari user yang sudah diketikkan. Usernya itu kode-kode angka yang sudah dibuat. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Dwi Martin. Pertama kita akan membuat kelas aktivitas. Di situ ada kelas main activity. Nah, aktivitas adalah subclass dari kelas main activity. Kalau kita membuat project baru di Android Studio, aktivitas tersebut secara default menjadi subclass dari kelas app compact activity. Kelas app compact activity itu subclass dari activity yang membuat kita itu bisa menggunakan fitur aplikasi Android yang lebih terbaru, tapi yang lama juga bisa kompatibel gitu dengan perangkat yang dijalankan pada Android versi lama. Kemudian di bawah situ ada override. Override ini atau overriding merupakan fungsi atau metode dari sebuah superclass atau juga disebut sebagai kelas induk yang telah ditulis ulang pada subclassnya atau di kelas anaknya. Nah, ini mirip fungsi inheritance pada bus pemrograman berbasis objek. Nah, kemudian di bawahnya itu ada kita membuat variabel baru, val recycler view di recycler view. Nah, itu adalah tampilan kontainer yang dia bisa digulir, yang digunakan untuk menampilkan daftar item yang panjang ke bawah. Nah, ini akan menyimpan item yang muat di layar untuk membuat tampilan baru, yang membuat tampilan-tampilan itemnya itu dia itu bisa digulir dari atas sampai bawah untuk menampilkan warna-warnanya tadi gitu. Nah, kemudian di bawahnya lagi itu ada kita membuat variabel baru val user. Jadi di situ di val user itu kita itu membuat variabel user yang kita isikan dengan list user dalam bentuk array. Nah, selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh Saudara Hasrat. Jadi di sini kita akan memasukkan atau menambah data user ke dalam list array yang dijelaskan DM tadi. Jadi misalnya ada user add dalam kurung user dengan value name list blue, address 240, 248, 255 dengan tipe color F0, F8, FF. Itu selanjutnya sampai dengan user add yang tipe warna yellow green. Selanjutnya ada file adapter, custom adapter user. Ini gunanya di mana data-data list tadi akan dimasukkan ke dalam custom adapter untuk diolah. Selanjutnya ada recycler view adapter sama dengan adapter. Pada sintaks ini adapter tadi yang custom adapter akan dimasukkan dalam
preset per view untuk ditampilkan. Baik, selanjutnya kita akan run dari project kami. Yang pertama ada LS2 dengan nilai RGB-nya 240, 248, dan 255. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.